Shalom Bapak Ibu, kembali bersama dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita melanjutkan terus pembelajaran kita selayang pandang tentang Alkitab, dan kita mulai dari kitab Kejadian Bapak Ibu. Kita masuk ke pelajaran selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan bukan hanya beranugerah kepada Adam dan Hawa dengan diberi keturunan yang bernama Set. Dari keturunan Set muncullah orang-orang kudus, orang-orang pilihan tertentu yang dicatat oleh Alkitab. Set adalah pengganti dari Habel yang telah dibunuh oleh Kain. Dan hari ini kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu kita masuk dalam Kejadian pasal yang kelima, kita diberitahu tentang silsilah nenek moyang Nuh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di sana didaftarkan semua orang-orang yang berusia begitu panjang. Kita melihat sekarang sampai kepada peristiwa Henok. Kita melihat bagaimana Allah berkasih karunia lagi kepada manusia. Setelah sebelumnya manusia jatuh ke dalam dosa, Allah beranugerah dengan menggantikan Habel dengan Set. Sekarang Allah kembali menunjukkan kasih karunia-Nya melalui peristiwa Henok. Kalau Bapak Ibu membaca dengan cermat Kejadian pasal yang kelima, orang-orang sebelum Henok, mereka semua lahir, besar, tua, mati. Lahir, besar, tua, mati. Begitu terus ditulis oleh firman Allah. Sampai kemudian kepada Henok, cerita berubah. Itu ayat yang paling panjang dalam silsilah Kejadian pasal yang kelima Bapak Ibu. Henok, dia lahir, besar, tidak sampai tua seperti generasi di atasnya, dan tidak mengalami kematian. Henok hanya berusia 360 tahun. Padahal semua orang-orang di atasnya berusia rata-rata 900 tahun ke atas. Bahkan anak Henok berusia sangat tua sampai 969 tahun. Orang yang paling tua yang pernah hidup, Metusalah itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Henok hanya 360 tahun. Tapi kemudian firman Allah memberitahu, Henok terangkat ke surga oleh anugerah Allah. Dia terangkat naik ke surga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa pelajarannya untuk Bapak Ibu dan saya? Menarik sekali, penulis kitab Kejadian, yaitu Musa, dengan segera memberitahu bahwa Henok yang berusia 360 tahun, tapi tidak mengalami kematian, melainkan dia tetap hidup naik ke surga. Dia menambahkan kalimat itu Bapak Ibu untuk memberitahu orang-orang supaya jangan salah menduga tentang Henok. Karena Henok dianggap mati sangat muda, 360 tahun. Untuk orang di zamannya itu terlalu muda. Hanya sepertiga dari hidupnya Bapak Ibu, hidup orang normal di zaman itu. Rata-rata 900 tahun ke atas. Jadi kalau kita pikirkan zaman sekarang Bapak Ibu, kalau rata-rata usia manusia berumur 75 tahun baru mati, maka Henok kira-kira di zaman sekarang dia berusia 25 tahun, dia sudah tidak ada lagi. Jadi si penulis, yaitu Musa, dengan sengaja menambahkan Bapak Ibu, bahwa Henok tidak mengalami kematian jasmani, tapi dia terangkat ke surga hidup-hidup. Jadi kita, apa pelajaran untuk Bapak Ibu dan saya? Bapak Ibu, hidup ini bukan tentang lama dan pendeknya. Bukan Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau kita mendengar orang yang mati muda, kita merasa sedih, kenapa ya masih muda kok sudah mati. Kita melihat seorang gadis yang masih begitu belia, lalu kemudian mengalami kematian, atau seorang pemuda mengalami kematian masih sangat muda, padahal cinta Tuhan, rajin melayani, bergairah di dalam hal-hal rohani, lalu kemudian mengalami mati muda. Kemudian kita mulai menduga-duga, kita kadang-kadang sedih dan berpikir, kenapa semudah itu sudah harus dipanggil Tuhan? Bapak Ibu, kelihatannya hal-hal seperti ini juga mungkin terjadi di masa zamannya Henok. Itu sebabnya penulis menambahkan, Henok tidak mengalami kematian, dia terangkat ke surga. Sebuah privilege, keistimewaan yang luar biasa yang didapatkan oleh Henok. Pembelajaran untuk Bapak Ibu dan saya. Sekali lagi, hidup bukan tentang panjang pendeknya umur, bukan tentang lama dan singkatnya kita hidup, tapi hidup tentang kualitas. Seberapa baik kualitas yang kita bangun, kualitas yang kita ciptakan dalam kehidupan kita. Henok memang cuma 360 tahun, tapi punya kualitas hidup yang luar biasa. Firman Allah berkata, dia bergaul dengan Tuhan. Bahasa lain berkata, Henok hidup berjalan dengan Tuhan. Itu sebabnya dia terangkat ke surga hidup-hidup. Jadi untuk Bapak Ibu dan saya, waktu kita melihat selayang pandang tentang kitab Kejadian, kita ketemu dengan kitab Henok, kita belajar, hidup bukan tentang panjang pendeknya, bukan tentang kuantitas selamanya hidup, tapi kualitas bagaimana kita menghidupi kehidupan ini. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.